satu periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Masa ini berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada presiden dengan alasan menyesuaikan demokrasi pada kepribadian bangsa. Mari kita lihat latar belakang, ciri, kebijakan hingga dampaknya bagi Indonesia. Demokrasi terpimpin lahir karena kegagalan sistem demokrasi liberal yang berlaku sejak 1950. Pada masa itu, pemerintahan tidak stabil karena kabinet sering berganti, rata-rata hanya bertahan kurang dari 2 tahun. Konstituante yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar baru juga tidak mencapai kesepakatan. Di sisi lain, muncul pemberontakan daerah seperti PRRI dan Permestan. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah tegas. Puncak dari kegagalan demokrasi liberal adalah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk lembaga-lembaga baru seperti MPRS dan DPR. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR, yang seluruh anggotanya diangkat langsung oleh Presiden. Langkah ini menjadi awal resmi berlakunya demokrasi terpimpin. Ciri utama demokrasi terpimpin adalah kekuasaan yang terpusat pada Presiden. Militer, partai politik, dan media massa dikendalikan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Politik luar negeri diarahkan ke poros anti-imperialisme seperti kerjasama dengan Tiongkok, Uni Soviet, dan negara-negara sosialis lainnya. Peran PKI meningkat pesat dalam struktur politik nasional. Kebijakan penting pada masa ini meliputi pembentukan lembaga-lembaga negara yang seluruhnya berada di bawah kendali Presiden. Dalam politik luar negeri, Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme. Keberhasilan besar adalah masuknya Irian Barat ke Indonesia pada 1963. Selain itu, Soekarno menjalin hubungan erat dengan negara-negara sosialis dan meluncurkan program pembangunan nasional semesta. Demokrasi terpimpin membawa beberapa dampak positif, seperti kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia melalui diplomasi dan operasi militer. Stabilitas politik di tingkat pusat relatif terjaga karena kekuasaan terpusat, dan rasa nasionalisme meningkat. Indonesia juga semakin dikenal di dunia internasional melalui perannya di gerakan non-blok dan kerjasama dengan negara-negara sosialis. Di sisi lain, demokrasi terpimpin juga memiliki dampak negatif. Kebebasan berpendapat dan berdibatasi. Kondisi ekonomi memburuk dan inflasi yang semakin mencapai ratusan persen. Utang luar negeri semakin besar, sementara konflik politik antara kekuatan militer dan PKI memuncak menjelang 1965. Demokrasi terpimpin ditandai dengan peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965 yang memicu krisis politik besar. Soekarno kehilangan dukungan dari militer, sementara ekonomi semakin memburuk. Pada 1966, kekuasaan beralih ke Soeharto, menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru. Singkatnya, demokrasi terpimpin adalah periode di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Sistem ini berhasil mengembalikan Irian Barat dan menjaga persatuan politik, namun gagal mengatasi krisis ekonomi dan perpecahan politik. Masa ini berakhir dengan peralihan kekuasaan ke Orde Baru pada 1946. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang demokrasi terpimpin. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan salam semangat belajar. Bye-bye.